Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarmu pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Retno Dewati dalam pelajaran IPS dengan topik perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas khusus mengenai perubahan sosial budaya. Anak-anak tahu apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial budaya mencakup perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun non-material. Perubahan yang terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern itu dikenal dengan modernisasi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat, antara lain penemuan baru atau inovasi, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, pemberontakan atau revolusi, dan terjadinya konflik. Adapun faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat, antara lain pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam, dan peperangan. Faktor pendorong perubahan sosial budaya antara lain kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, kemudian toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial yang terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Di samping faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap tradisional masyarakat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, kemudian rasa takut terhadap kegoyaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, hambatan yang bersifat ideologis, dan adanya adat kebiasaan yang mengakar dengan kuat. Adapun proses perubahan sosial budaya yaitu diawali dengan terjadinya difusi. Difusi itu apa anak-anak? Difusi yaitu proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu satu ke individu yang lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga terjadilah akulturasi. Akulturasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan aslinya itu masih tampak. Kemudian terjadi asimilasi. Asimilasi yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda membentuk satu kebudayaan baru. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 4 macam. Berdasarkan prosesnya itu ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Berdasarkan waktunya ada perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi
dan perubahan cepat atau yang disebut dengan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan yang kecil dan ada perubahan yang besar. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan progres dan perubahan regres. Kita akan membahas satu persatu. Di sini ada perubahan sosial berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial. Jadi telah direncanakan dengan secara matang. Kemudian perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak atau jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktunya, ada perubahan sosial yang lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Yang kedua, perubahan yang cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung sangat cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu revolusi industri di Inggris yang terjadi pada abad ke-8. Perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, ada perubahan progres, yaitu perubahan yang membawa kemajuan di dalam masyarakat. Contohnya, penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah perubahan regres. Perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa bencana. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil atau hampir tidak membawa perubahan pada struktur sosial. Contohnya di sini adalah mode rambut atau mode pakaian. Itu tidak membawa perubahan pada struktur sosial. Sedangkan perubahan besar yaitu perubahan yang pengaruhnya besar atau mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Contohnya di sini adalah teknologi. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham ya mengenai perubahan sosial budaya? Sekian materi tentang perubahan sosial budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.